Pagi, Bu. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Oke. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dimulai dibawakan oleh ketua kelas kita, Melia. Cepat anak Ibu. Sini anak Ibu. Nah, iya, dekat Ibu ya. Baiklah, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas kita. Oke, siapa di sini mengingat pembelajaran minggu kemarin anak-anak Ibu? Apakah masih ada yang ingat? Tidak, Bu. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sedikit tentang pendekatan sastra bahasa Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menulis tentang pendekatan. Baik, sebelum itu ada yang ingat sebelum kita memulai pelajaran, ada yang ingat dari arti pendekatan sastra Indonesia? Tidak, Bu. Baik, di sini saya akan Ibu akan menerangkan sedikit tentang sastra Indonesia. Nah, sastra Indonesia itu adalah cermin kehidupan. Cermin kehidupan, pemikiran atau nilai-nilai, atau nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Baik, sebelum itu juga Ibu akan menerangkan sedikit jenis-jenis sastra, pendekatan sastra bahasa Indonesia. Sebelum itu Ibu lanjut ke Ibu. Oke, di sini Ibu buat jenis-jenis pendekatannya anak-anak Ibu. Jenis-jenis pendekatan. Semua perhatikan di papan tulisan anak Ibu, biar kalian mengerti apa itu pendekatan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada namanya pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural itu artinya karya sastra dipandang sebagai sebuah totalitas yang otonom. Dan memiliki sistemnya sendiri. Nah, ini adalah salah satu jenis. Ini masih satu ya anak Ibu, jenis pendekatan sastra bahasa Indonesia. Yang kedua namanya pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis. Langsung lanjut aja Ibu, nanti jelaskan ya. 3 pendekatan psikologis.
keempat, pendekatan historis. Pendekatan historis. Baru pendekatan resepsi sastra. Nah, ini ya. Jadi jenis-jenisnya itu ada 5 ya Nana Ibu. 1, pendekatan struktural. Ini pendekatan struktural ini adalah berarti pendekatannya tersusun atau Struktur. atau terstruktur ya Nana Ibu ya. Kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini adalah berarti sosiologis, termasuk kepada sosial, budaya. Baru psikologis. Psikologis itu adalah aspek kejiwaan dia ya, mengenai aspek kejiwaan. Terus pendekatan historis. Namanya kalau ada historis itu anak-anak ibu, berarti itu namanya perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Berarti sejarah ya anak-anak ibu. Terus terakhirnya pendekatan resepsi sastra. Pendekatan resepsi sastra ini berarti membaca, menerima, memahami, dan menginterpretasi karya sastra yang anak ibu. Disambung sama kawannya berdua. Baik, sebelum itu kita akan melanjutkan masih tentang pendekatan. Nah, di sini Ibu akan membuat contoh penerapan pendekatan dalam analisis sastra. Ya, seperti penerapan pendekatan dalam analisis sastra. Baik, sebelum itu ada yang tahu arti dari penerapan pendekatan dalam analisis sastra? Ada yang mengerti? Mengetahui apa itu pendekatan Sastra? dalam analisis sastra? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Di sini Di sini Ibu akan menerangkan sedikit. Sastra adalah seseorang menganalisis sastra yang tidak hanya menggunakan satu pendekatan secara eksklusif. Jadi ini dia pengertian dari penerapan pendekatan dalam analisis sastra yang nanti ya. Di sini Ibu akan sedikit menyimpulkan tentang apa itu pendekatan sastra bahasa Indonesia. Baik, di sini Ibu akan membacakan sedikit. Pendekatan sastra Indonesia itu menggunakan alat atau perspektif yang berharga untuk memahami kekayaan atau koleksi karya sastra bahasa Indonesia. Dengan memahami dan sastra dan menerapkan pendekatan ini secara kritis, kita dapat membuka lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dan mengapresiasikan karya sastra dalam konteks yang luas atau pemilihan pendekatan yang tepat tergantung analisis dan tujuan literasi yang ingin dicapai. Baik. Jadi ini dulu materi kita untuk hari ini anak ibu ya. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, kita akan berdoa
untuk pulang ini dipimpin ketua kelas kita Menia juga. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak ibu. Oke. Sekian dari materi anak hari ini anak ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Dan terima kasih. See you. See you. See you.